Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Pada pertemuan ketiga ini kita membahas tentang unsur esensial atau konsep dasar geografi. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui, konsep dasar geografi ini ada 10. Yang pertama, konsep lokasi, jarak, accessibility atau keterjangkauan. Yang keempat, pola. Yang kelima, morfologi. Lanjut, coba Sri. Ya, aglomerasi. Lanjut ke nilai kegunaan. Yang kedelapan, interaksi interpretasi. Yang kesembilan, keterampilan ruang. Dan yang terakhir, diferensiasi area. Ya, diferensiasi area. Di sini dari ke-10 konsep dasar geografi ini kita akan membahas terlebih dahulu yaitu konsep lokasi. Nah, seperti yang kita ketahui, konsep lokasi ini adalah suatu objek atau tempat di permukaan bumi, ya. Oke, perhatikan dulu nak ya. Nah, konsep lokasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu lokasi absolut atau mutlak. Yang kedua itu lokasi relatif. Kalau lokasi absolut itu adalah yang dimana dia menceritakan letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, karena dia berdasarkan garis lintang dan garis bujur, maka lokasi ini yaitu sifatnya tetap atau tidak berubah. Yang dimana lokasi absolut ini sering kita temui yaitu lokasi letak astronomis. Ada yang masih ingat letak astronomis berada di lintang berapa? Sri? Masih ingat nggak? Lupa, yaitu letak astronomis itu berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Paham ya? Karena dia ini atau letak astronomis ini sering kita namakan yaitu lokasi absolut atau yang kita ketahui letak astronomis. Yang kedua itu lokasi relatif, yang dimana menceritakan letak suatu tempat berdasarkan wilayah sekitarnya. Karena dia menceritakan tentang wilayah sekitarnya, bisa jadi posisi di permukaan bumi ini mengalami perubahan karena dilihat dari segi perkembangannya. Oke, perhatikan dulu ya nak ya. Nah, karena dia mengalami perkembangan yang dimana lokasi tersebut bisa berubah. Jadi bisa kalian lihat sendiri lokasi wilayah di sekitarnya ini atau posisi di permukaan bumi mengalami perubahan jika dilihat dari segi perkembangannya. Oke. Contoh, kita ambil contoh secara sederhana. Wilayah Kabupaten Pali, yang di mana kabupaten terbaru di Sumatera Selatan. Kabupaten Pali dulu ya, dulu dia termasuk ke Kabupaten Muara Enim. Akan tetapi setelah dia mengalami perkembangannya, maka Kabupaten Pali ini mengalami perubahan dilihat dari segi perkembangannya. Paham ya? Paham, Bu. Nah, kita lanjut ke lokasi jarak. Nah, lokasi jarak ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, itu jarak absolut.
ya. Bisa kalian lihat sendiri di depan ini pengertian dari jarak, yang dimana jarak absolut adalah jarak atau sela antara objek atau tempat yang diukur dengan satuan panjang. Jika dia diukur dengan satuan panjang, maka bisa meter atau bisa kilometer, ya. Ini adalah jarak absolut. Yang kedua itu jarak relatif. Nah, jarak relatif ini adalah jarak atau sela antara dua tempat menurut satuan waktu. Ketika dia mengukur dari satuan waktu, berarti bisa menit, bisa detik, bisa menit, bisa jam. Oke, dengan lamanya perjalanan itu dilihat dari segi biayanya dan kenyamanannya. Nah, jadi contoh dari lokasi absolut itu jarak dari Palembang ke Prabu Muli. Jadi jarak dari Palembang ke Prabu Muli itu berapa meter atau berapa kilometer. Itu adalah contoh dari jarak absolut. Yang kedua itu jarak relatif. Jarak relatif ini dilihat dari segi satuan waktu. Berapa jam sih dari Prabu Muli ke Palembang atau lamanya perjalanan, serta biayanya berapa dan kenyamanannya bagaimana. Kenyamanan ini dilihat dari segi jalan yang ditempuh. Kalau misalnya kalian ingin memiliki kenyamanan yang nyaman untuk ke Prabu Muli itu, bisa dari Palembang itu melewati jalan tol. Itu kita ambil contoh secara sederhana, ya. Nah, yang ketiga itu accessibility atau keterjangkauan adalah tingkat kemudahan suatu objek atau daerah yang dijangkau dengan sarana dan prasarana transportasi komunikasi. Nah, jadi dari nomor 3 ini ke nomor 4 ke nomor 2 tadi itu memiliki hubungan satu sama lain. Bisa kalian lihat sendiri ya. Yang keempat itu pola. Nah, pola adalah susunan bentuk persebaran objek fenomena sosial di permukaan bumi. Pola ini itu bisa menyebar, memanjang, memusat, dan mendatar. Kalau dia menyebar, kita lihat dari segi pola permukiman penduduk. Itu ada memusat, ada memanjang, ya. Ada juga mengelompok. Begitupun juga dengan pola tanaman. Pola tanaman ini ada juga dia bersifat memusat atau menyebar. Nah, itu dari segi pola. Yang kelima itu adalah morfologi, yang dimana morfologi ini adalah konsep menjelaskan mengenai struktur luar dari batuan yang menyusun. Nah, batuan permukaan bumi morfologi ini bisa berupa pantai, dataran rendah atau dataran tinggi, serta pegunungan dan lembah. Ini adalah contoh dari morfologi. Kita ambil contoh wilayah Jakarta dan Bandung. Kenapa Ibu ngambil contoh wilayah Jakarta dan Bandung ini? Karena wilayah Jakarta ini dikategorikan sebagai wilayah dataran tinggi. Sedangkan wilayah Bandung itu dikategorikan sebagai wilayah dataran rendah, ya. Nah, yang keenam itu aglomerasi, yang dimana menceritakan tentang suatu fenomena yang mengelompok, ya, bisa mengelompok sehingga dia terbentuk satuan bentuk struktur. Ya. Nah, contohnya itu adalah pasar dan industri. Kenapa Ibu ngambil contoh pasar dan industri? Karena pasar ini adalah yang dimana disitulah terjadinya pengelompokan antara pembeli dan penjual. Bisa kalian paham sendiri ya. Yang kedua itu adalah tempat industri atau wilayah industri. Kenapa wilayah industri ini
dia lebih ke struktur mengelompok karena yang dimana untuk membuat wilayah industri atau pabrik industri itu disusun untuk dijauhi dari permukiman penduduk agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Kita lanjut ke nilai kegunaan. Oke, sepertinya ada gangguan sedikit nak ya. Perhatikan dulu nak ya. Kita lanjut ke nilai kegunaan. Nah, nilai kegunaan ini adalah nilai suatu objek atau tempat sehingga dia mempunyai kegunaan yang berbeda atau fungsi yang berbeda. Bisa kalian lihat? Di gambar ini, lihat nggak? Antara Pantai Kuta dengan Pantai Moro Demak. Ini sama-sama pantai, akan tetapi dia memiliki nilai guna yang berbeda atau fungsi yang berbeda. Kalau Pantai Kuta dikategorikan sebagai tempat apa? Tempat berlibur. Iya, tempat berlibur atau tempat berwisata. Sedangkan Pantai Moro Demak, Tempat mencari rezeki. tempat untuk nelayan mencari ikan. Ini sama-sama pantai, akan tetapi dia memiliki nilai guna yang berbeda ya, atau fungsinya yang berbeda. Oke, kita lanjut ke nomor 8, yaitu interaksi interdependasi, yang dimana interaksi ini adalah saling bergantungan antara wilayah, objek, aktivitas yang satu dengan yang lainnya. Kita ambil contoh yaitu wilayah desa dan wilayah kota, yang dimana wilayah desa dan wilayah kota ini memiliki hubungan timbal balik. Contoh, wilayah kota memang dia mempunyai segalanya, yang dimana disitulah pemusatan yang tinggi daripada wilayah desa. Tetapi wilayah kota ini tidak mampu memiliki sendiri, contohnya itu seperti rempah-rempahan. Nah, karena apa? Karena wilayah desa lah itu mempunyai rempah-rempahan atau bahan pangan untuk dijual ke wilayah kota. Jadi dari sini antara wilayah kota dan wilayah desa itu memiliki hubungan timbal balik. Ya. Nah, yang nomor 9 itu adalah keterampilan ruang. Nah, keterampilan ruang ini interaksi antara objek atau tempat lain yang menunjukkan hubungan penyebab dan akibat. Yang dimana hubungan penyebab dan akibat ini itu sama halnya seperti nomor 8 tadi. Ya. Bisa kalian lihat sendiri nanti atau kalian putar sendiri videonya. Yang nomor terakhir atau nomor 10, diferensiasi area adalah perbedaan karakteristik antara objek, wilayah yang ada berupa bentang alam, kependudukan, pembangunan, dan perekonomian. Contohnya itu kota, desa, dan permukiman, serta pegunungan. Ya, kota, seperti yang kalian ketahui, yaitu penduduknya ramai, atau penduduknya padat, serta masyarakatnya yang heterogen dan pekerjaannya yang beragam. Jadi itu adalah kota. Nah, sedangkan desa yaitu relatif sepi, terus masyarakatnya juga agraris, rumahnya sederhana, mata pencariannya lebih cenderung ke pertanian. Begitupun juga dengan permukiman. Permukiman ini yaitu adalah bisa menyebar, bisa memusat, dan bisa memanjang. Ataupun pegunungan itu adalah yang datar. Paham ya? Oke, dari sini sudah paham belum?
Kalau paham, kita lanjut ke yang terakhir. Nah, ini ada tugas mandiri yang dimana tugas pertemuan kita ketiga, ya. Ada 3 soal. Soal yang pertama itu adalah sebutkan prinsip-prinsip geografi. Ini materi kita di minggu kemarin, ya. Yang kedua, sebutkan konsep dasar geografi. Ini materi kita hari ini. Nah, yang ketiga ini, jelaskan jarak rumah kalian ke sekolah. Sekolah kalian di mana? Yaitu di SMA Karya Ibu, Palembang. Yang ditinjau itu dari jarak. Matikan dulu, nak, ya. Rekaman suaranya kalau nanti Ibu kasih kalian waktu untuk ngomong. Bu. Nah, itu yang ditinjau dari jarak absolut dan jarak relatif. Tadi sudah dijelasi atau Bu, kalian bisa maksud nomor melihat 3 ulang. apa, Bu? Oke, makanya, nak, ya, kalau sebelum Ibu ngasih kalian untuk ngomong, jangan dulu ngomong, ya. Oke, maksud dari nomor 3 ini. Iya, nah. Jelaskan jarak rumah kalian. Matikan dulu, nak, rekaman suaranya. Oke, sudah, ya, Ibu jelasin nomor 3 ini. Jelaskan jarak rumah kalian ke sekolah. Sekolah kalian di mana? Di SMA Karya Ibu Palembang. Yang ditinjau atau yang dilihat dari segi jarak absolut atau jarak relatif. Tadi sudah Ibu jelasi jarak absolut itu apa, contohnya bagaimana, begitupun juga dengan jarak relatif. Bagaimana? Bagaimana? Paham? Bu. Paham, ya? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Dua jawaban kan jadinya. Apa? Nomor 3 itu kan jadi 2 jawaban kan, jarak absolut sama jarak relatif. Iya, jarak dari rumah kalian. Ya, jarak dari rumah kalian ke sekolah. Misalnya jarak absolut. Dari rumah saya ke sekolah, ini bagaimana, seperti itu. Begitupun juga dengan jarak relatif. Dijelasi satu persatu, ya. Untuk pengumpulan tugas ini, kalian tidak usah mencatat atau menulis di buku catatan ataupun buku latihan. Cukup kalian kumpulkan melalui kolom komentar yang dimana channel pertemuan ketiga kita hari ini. Oke, paham? Paham. Baiklah, kalau sudah paham untuk materi kita hari ini cukup sampai di sini. Bagi yang tidak gabung dalam Zoom kita hari ini, semoga nanti bisa ditonton ulang materi kita pertemuan ketiga ini. Ibu akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh WhatsApp, my friend, kembali bersama saya Jilan.